Kenan Yildiz siap kalahkan Torino. Kenan Yildiz telah muncul sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di skuad Juventus selama 2 musim terakhir, dan gelandang serang tersebut mungkin berada di ambang peluang besar di klub akhir pekan ini. Juventus saat ini sedang bergulat dengan krisis cedera yang signifikan, dengan pemain kunci seperti Federico Chiesa dan Dusan Vlahovic tidak bisa tampil untuk pertandingan mendatang melawan Torino. Pertandingan ini sangat penting bagi klub, karena mereka berusaha untuk mendapatkan hak untuk menyombongkan diri dalam persaingan di Turin. Menurut laporan dari Il Bianconero, Yildiz telah memberikan kesan yang kuat pada staf kepelatihan Juventus, dan dengan tidak adanya opsi penyerang utama, ia diperkirakan akan masuk starting lineup untuk pertandingan krusial melawan Torino. Perkembangan pesat Yildiz melalui tim muda di Juventus patut dicatat, mengingat ia baru saja menjadi pemain U19 musim lalu. Klub dikabarkan menolak minat dari klub Benfica dan Turki selama bursa transfer musim panas karena mereka memiliki ekspektasi tinggi terhadap talenta muda tersebut. Laga akhir pekan ini melawan Torino merupakan kesempatan berharga bagi Yildiz untuk menunjukkan potensinya dan membuktikan kemampuannya bagi Bianconeri. Yildiz telah menjadi salah satu produk tim muda terbaik kami dalam beberapa musim dan tidak mengherankan jika dia menjadi starter melawan Torino. Dia berhak bermain dan Allegri akan menurunkannya jika dia adalah pemain terbaik. Juventus diperbudak oleh kontrak Allegri. Kembalinya Max Allegri ke Juventus pada musim panas 2021 disambut dengan ekspektasi tinggi, mengingat kesuksesan pertamanya di klub, di mana ia memenangkan 5 gelar liga berturut-turut. Klub itu berharap segera bangkit kembali setelah kehilangan gelar liga dari Inter Milan untuk pertama kalinya dalam 1 dekade. Namun, tugas kedua Allegri di Juventus belum membuahkan hasil yang diinginkan, karena tim mengalami kesulitan di bawah manajemennya, tanpa trofi selama 2 musim berturut-turut. Meski tampil mengecewakan, Juventus belum mengambil langkah untuk memecat Allegri. Pundit Massimo Brambati berpendapat bahwa keengganan klub untuk berpisah dengan sang manajer mungkin terkait dengan kontrak signifikan yang mereka tawarkan kepadanya. Katanya, seperti dikutip Tutto Mercato Web. Sayangnya bagi Juventus, saya sekarang melihat mereka sebagai budak dari kontrak yang telah ditandatangani oleh pelatih, yang, dengan sedikit bermartabat, seharusnya menyadari bahwa dia tidak lagi berada di tempat yang tepat untuknya. Allegri kembali sebagai salah satu manajer terbaik dan sangat diincar, jadi kita bisa memahami mengapa klub menawarinya banyak uang untuk memilih mereka. Allegri menegaskan Vlahovic dan Chiesa akan melewatkan pertandingan Torino. Manajer Juventus Max Allegri telah mengonfirmasi bahwa Dusan Vlahovic dan Federico Chiesa tidak bisa bermain untuk pertandingan mereka melawan Torino akhir pekan ini, sebuah pukulan besar bagi klub. Juve telah bekerja keras sepanjang minggu ini untuk mendapatkan semua poin dari pertandingan tersebut, dengan manajer berencana menurunkan 2 pemain depan Moiskin dan Chiesa, karena Vlahovic sedang cedera. Namun, Chiesa mengalami cedera kemarin dan diperkirakan tidak cukup fit untuk pertandingan melawan Il Toro. Berbicara mengenai pemain yang tersedia, Allegri berkata seperti dikutip Calcio Mercato. Vlahovic dan Chiesa tidak ada di sana, tapi tim bekerja dengan baik. Mengenai bagaimana Juve bisa mencetak gol, ia menambahkan, kami punya Kean, milik Yildiz. Rabiot mencetak gol, dan kami memiliki Fagioli dan Miretti, yang akan mulai mencetak gol. Terutama Fabio. Kemudian para pemain bertahan yang menjadi penyerang yang baik dalam bola mati. Kami akan menghadapi Torino yang marah. Itu selalu sulit untuk dihadapi. Tim Zurich sangat kuat secara fisik dan kami harus berjuang. Chiesa dan Vlahovic adalah pemain penting bagi kami, namun kami memiliki tim yang cukup kuat untuk tampil baik meski mereka absen. Allegri istirahatkan Chiesa dari Torino. Juventus mengalami kemunduran yang tidak menguntungkan dalam upaya mereka untuk mengamankan kemenangan dalam pertandingan mendatang melawan Torino akhir pekan ini. Bianconeri telah melakukan persiapan dengan tekun sepanjang minggu ini untuk memberikan para penggemar mereka alasan untuk merayakan derby Turin pertama musim ini. Cedera telah menjadi tantangan besar bagi Juventus akhir-akhir ini, terutama di lini serang mereka. Namun demikian, mereka berharap agar Federico Chiesa tersedia untuk pertandingan tersebut, dan dia telah berlatih bersama Moiskin untuk membentuk kemitraan untuk pertandingan tersebut. Namun, kini ada ketidakpastian seputar ketersediaan Chiesa.
Menurut laporan dari Football Italia, mantan pemain Fiorentina tersebut mengalami kemunduran saat latihan, dan kejadian tersebut berpotensi membuatnya absen pada pertandingan mendatang. Sifat dan tingkat keparahan cederanya belum dapat dikonfirmasi, namun Chiesa terpaksa meninggalkan sesi latihan setelah insiden tersebut, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa ia mungkin memang mengalami cedera. Kami tidak bisa kehilangan Chiesa sebelum derby Turin, karena hal itu akan membuat rencana kami untuk pertandingan ini menjadi berantakan. Namun, masih terlalu dini bagi kami untuk memaksa siapapun bermain ketika mereka tidak fit 100% dan Chiesa adalah pemain terakhir yang ingin kami pertaruhkan kebugarannya karena alasan apapun. Kekuatan Gatti milik mampu kalahkan Torino. Meskipun ini bukan pertandingan derby yang paling menarik, Juventus mencetak 2 gol di babak kedua untuk mengalahkan rival sekota mereka Torino di Stadion Allianz. Dengan absennya Federico Chiesa dan Dusan Vlahovic, Moiskin mempelopori formasi 3-5-1-1 Max Allegri yang didukung Fabio Miretti. Philip Kostic dan Timothy Weah menempati posisi sayap sementara Manuel Locatelli ditempatkan di antara Adrien Rabiot dan Weston S1MC High Pronunciation Kenie di lini tengah. Federico Gatti bergabung dengan Bremer dan kapten klub Danilo di lini belakang. Beberapa menit setelah pertandingan, Kim mengira ia telah membawa Bianconeri unggul ketika ia melepaskan tembakan keras yang melewati Vanja Milinkovic-Savic. Namun, hakim garis mengangkat benderanya karena posisi offside, sehingga membuat selebrasi sang striker terhenti. Setelah itu, kedua rival sekota saling bertukar pukulan sepanjang babak pertama, namun tidak ada tim yang benar-benar menciptakan peluang mencetak gol. Beruntung bagi Nyonya Tua, babak kedua ini membawa kabar positif, karena Gatti berhasil mencetak gol pembuka menyusul kegagalan besar pasca sepak pojok, yang membuat Kim melukai Bremer dengan sepatu boot di wajahnya. Setelah tinjauan VAR yang panjang, gol tersebut terkonfirmasi. Menit ke-62, giliran milik yang menanduk umpan tendangan sudut Kostic. Sekali lagi, Vanja Milinkovic-Savic meninggalkan gawangnya dan melesat ke arah bola seperti banteng yang mengamuk. Tidak ada kata-kata yang dimaksudkan, namun striker asal Polandia itu berhasil mencetak gol terlebih dahulu, mengarahkan sundulannya ke gawang yang kosong. Tim tuan rumah dengan mulus meraih kemenangan di setengah jam tersisa, dan Torino tidak pernah benar-benar mengancam untuk bangkit. Jadi pada akhirnya, Juventus mengamankan kemenangan penting 2-0 dalam pertandingan penting. Perhentian berikutnya adalah di San Siro untuk pertandingan puncak melawan Milan yang akan berlangsung setelah jeda internasional.